Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Proses distribusi senjata dipercepat mengikuti instruksi keras dari pria parubaya yang mengenakan baju besi perak. Seseorang akhirnya juga mulai mengatur Han Li dan semua prajurit penyempurnaan tubuh baru ke dalam kelompok. Karena pertempuran akan segera terjadi, semua prajurit penyempurnaan tubuh, yang biasanya cukup kasar dan tidak kooperatif, telah mengesampingkan ego mereka untuk kebaikan yang lebih besar. Dengan demikian, hanya butuh beberapa saat untuk sekitar 200 prajurit penyempurnaan tubuh yang hadir untuk dibagi menjadi selusin kelompok. Perusahaan Timur Surgawi juga memiliki lebih dari 200 anggota, jadi mereka membentuk cabang mereka sendiri. Manusia muda dan tidak berpengalaman tetap sebagai pasukan cadangan, dan tidak segera dikerahkan. Sebaliknya, prajurit penyempurnaan tubuh dan prajurit terlatih dikerahkan ke tembok kota untuk membantu para prajurit kota Anyuan. Mungkin itu karena sekelompok orang dari perusahaan Timur Surgawi terlalu menarik perhatian, tetapi mereka dipilih untuk menjadi salah satu prajurit pertama yang dikerahkan ke tembok kota. Dengan demikian, Han Li dan anggota lain dari perusahaan Timur Surgawi dikirim ke salah satu dari 4 tembok kota, setelah ditugaskan untuk menjaga tembok kota itu dengan tentara yang sudah ditempatkan di sana, yang jumlahnya lebih dari 1000. Han Li berdiri di tembok kota dan mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Kawanan serigala biru sudah berhenti melolong dan perlahan-lahan mendekati mereka. Tidak ada akhir yang terlihat dari jumlah mereka yang sangat banyak, membuatnya tampak seolah-olah dataran biru sedang berjalan menuju kota. Gemerisik kolektif dari cakar serigala yang tak terhitung jumlahnya yang menggores tanah terdengar bahkan dari tempat mereka bertengger di tembok kota, menciptakan simfoni yang cukup menakutkan yang membuat semua prajurit yang melihatnya merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Banyak prajurit sudah memucat ketakutan. Namun, tidak ada yang merasa perlu menyampaikan pidato motivasi atau pidato untuk mengangkat semangat semua orang. Jika kota itu jatuh, keluarga mereka semua akan menjadi mangsa serigala ganas ini. Dengan demikian, meskipun mereka benar-benar membatu, tidak mungkin ada di antara mereka yang mundur. Dengan demikian, pejabat militer tingkat rendah di tembok kota hanya mengeluarkan beberapa instruksi untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang sebelum semua orang menunggu dalam diam. Kawanan serigala itu tampaknya tidak bergerak dengan sangat cepat, tetapi mereka perlahan menjadi lebih jelas bagi semua orang saat mereka mendekat. Serigala yang paling mencolok dalam kelompok itu adalah binatang serigala bermutasi. Serigala besar ini tersebar di berbagai lokasi di seluruh kawanan serigala, dan meskipun bulu mereka mempertahankan warna biru aslinya, mata mereka telah berubah dari hitam menjadi warna hijau yang agak meresahkan. Melalui mata hijau yang mengancam itu, sedikit sifat spiritual dapat diperoleh. Alis Han Li berkerut saat melihat ini. Binatang serigala yang bermutasi itu akan agak merepotkan untuk dihadapi. Selain itu, jumlah mereka juga sangat banyak. Pada saat ini, Han Li sedang berdiri di samping seorang pria raksasa yang tingginya sekitar 20 kaki, dan keduanya berada di belakang pejabat militer kota Anyuan yang bertanggung jawab untuk menjaga tembok ini. Ini adalah saran yang diajukan oleh Zhang Kui, yang telah mengalami beberapa kali bistoren. Dia tahu pentingnya komandan selama peristiwa berbahaya ini, jadi dia mengirim keduanya untuk melindungi pejabat militer. Lagi pula, jika pejabat ini jatuh, situasi di seluruh tembok kota ini akan kacau balau. Pria besar yang berdiri di samping Han Li juga seorang prajurit penyempurnaan tubuh dari perusahaan Timur Surgawi dengan nama Du Xiao. Dia menggunakan seni kultivasi yang agak aneh yang membuat tubuhnya tumbuh menjadi ukuran besar sekaligus memberinya kekuatan dan kekuatan yang luar biasa. Semakin besar dia, semakin mencengangkan kekuatannya. Rupanya, dia sudah mempraktekkan seni kultivasi itu ke tingkat yang sangat tinggi. Sebelum kedatangan Han Li,
dia adalah prajurit paling kuat di antara perusahaan Timur Surgawi. Dulu ketika Han Li diberi peran sebagai wakil pemimpin regu, dia adalah salah satu orang yang menantang otoritasnya. Namun, setelah demonstrasi kekuatan di mana Han Li mengambil batu besar seberat beberapa ton sebelum melemparkannya ke udara dengan mudah, Du Xiao mengakui inferioritasnya dan tunduk pada otoritas Han Li. Saat ini, Han Li memegang pisau tebal biasa di tangannya. Sementara itu, Du Xiao membawa gada yang dibuat khusus dengan panjang sekitar 20 kaki. Pejabat itu tampaknya berusia sekitar 30 tahun dengan tubuh yang agak kurus. Dia mengenakan baju zirah logam dan meskipun fitur wajahnya cukup biasa dan tidak mencolok, dia memiliki sepasang mata yang cerah. Meskipun dia hanya seorang pejabat biasa di ketentaraan, dia juga seorang pejuang penyempurnaan tubuh yang cukup kuat. Itu bukan sesuatu yang membingungkan. Lagi pula, sebagian besar prajurit penyempurnaan tubuh di antara manusia di alam roh memilih untuk bergabung dengan pasukan di kota masing-masing. Tidak ada kekurangan individu yang menakutkan di antara mereka yang telah mengembangkan seni penyempurnaan tubuh mereka secara ekstrim, dan bahkan para kultivator tingkat tinggi pun harus mewaspadai mereka. Tepat ketika Han Li sedang menilai semburan serigala biru yang mendekati kota dengan sikap tanpa ekspresi, serangkaian dentuman rendah tiba-tiba meletus dari belakangnya. Setelah itu, lebih dari 100 bola api merah, yang masing-masing berukuran beberapa puluh kaki, terbang keluar dari titik tertentu di dalam kota, menabrak dengan kejam ke kawanan serigala yang hanya berjarak beberapa kilometer dari tembok kota. Ledakan menggelegar terdengar secara berurutan saat ratusan bola api meledak di antara gerombolan serigala, menciptakan adegan pembantaian. Meskipun ini hanya api biasa, binatang serigala ini hanyalah binatang biasa, jadi mereka sama sekali tidak berdaya melawan api yang menghanguskan ini. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini sebelum dia berbalik untuk melihat ke belakangnya. Di sana, di sebidang tanah kosong tidak jauh dari tembok kota, lebih dari 100 ketapel telah dipasang berdampingan. Ada segerombolan besar prajurit yang menempatkan benda-benda merah berbentuk bola ke ketapel sebelum benda-benda ini diluncurkan bersamaan mengikuti perintah yang keras. Saat benda-benda ini diluncurkan ke udara, mereka berubah menjadi bola api raksasa, melengkung di udara sebelum mendarat di antara kawanan serigala di sisi lain tembok kota. Serigala biru yang tak terhitung jumlahnya langsung direduksi menjadi bangkai hangus. Setelah hanya 2 gelombang serangan ini, hampir 20.000 serigala biru telah dibunuh. Saat Han Li merasa sedikit terkejut dengan kekuatan destruktif dari ketapel ini, serangan tiba-tiba berhenti dan tidak ada lagi gelombang bola api yang diluncurkan setelah gelombang kedua. Tepat saat ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li, kawanan serigala di kejauhan mulai melepaskan serangkaian lolongan keras, seolah-olah mereka telah dibuat marah oleh 2 gelombang serangan sebelumnya. Semua binatang serigala yang bermutasi mulai memimpin dari depan, dan seluruh kelompok serigala mulai berakselerasi. Goresan cakar serigala yang tak terhitung jumlahnya di tanah telah berubah menjadi gemuruh yang menggelegar, dan kawanan serigala menempuh jarak sekitar 500 meter dalam sekejap mata sebelum meluncurkan serangan ganas ke tembok kota. Satu serigala biru demi satu melompat ke udara, menggali cakar tajam mereka ke permukaan halus tembok kota. Cakar mereka dapat menancapkan diri sekitar 1 inci ke dalam dinding, dan mereka dapat berlari kencang ke dinding menggunakan cakar mereka sebagai pegangan panjat darurat. Mengikuti serangkaian instruksi keras dari pejabat militer di atas tembok kota, semua jenis panah mulai menghujani seperti badai yang deras, menyerang dan menjatuhkan serigala biru yang tak terhitung jumlahnya. Manusia dari alam roh jauh lebih kuat daripada dunia manusia, dan kekuatan penghancur mereka juga sangat besar. Namun, ada terlalu banyak serigala biru yang menyerang tembok kota. Mereka semua mengabaikan rekan-rekan mereka yang jatuh saat menyerang tembok dengan gila-gilaan,
dan tidak butuh waktu lama sebelum beberapa binatang serigala berhasil mencapai puncak tembok. Para prajurit manusia telah dengan penuh semangat menunggu kedatangan mereka, dan segera setelah seekor serigala biru naik ke atas tembok kota, itu akan bertemu dengan 3 atau 4 senjata tombak atau halberd sekaligus, langsung menusuk bagian vitalnya sebelum itu. Kesempatan untuk melampiaskan malapetaka lebih lanjut. Panah jatuh seperti hujan sementara dentang senjata yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan teriakan perang dari para pejuang manusia serta lolongan dari binatang serigala yang mendekat. Sementara itu, Han Li menahan diri untuk tidak terlibat dalam pertempuran. Dia hanya mengikuti pejabat militer yang ditugaskan untuk melindunginya saat yang terakhir berjalan mondar-mandir di sepanjang tembok kota, meneriakkan instruksi keras pada tentaranya. Di matanya, serigala biru biasa tampak cukup ganas, tetapi sebenarnya mereka tidak menimbulkan ancaman besar bagi kota. Pertempuran yang benar-benar sulit masih akan datang. Di tembok kota lain yang diserang oleh ular sanca merah, terlalu jauh bagi Han Li untuk dapat dengan jelas membedakan apa yang terjadi, tetapi suara pertempuran yang terdengar dari arah itu menunjukkan bahwa binatang ular sanca merah juga telah mulai menyerang. Melancarkan serangan mereka. Pertempuran dimulai pada siang hari dan berlanjut hingga sore hari, menyelimuti seluruh kota Anyuan dalam aura darah dan darah kental. Cahaya di langit mulai redup saat satu matahari menghilang demi satu, secara bertahap digantikan oleh rekan bulannya. Namun, serangan dari gerombolan serigala tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, dan malah menjadi lebih ganas. Sebagai binatang yang belum mencapai kecerdasan, mereka hanya akan mulai memanfaatkan potensi penuh pada puncak haus darah. Ekspresi tenang yang dikenakan oleh pejabat militer yang dijaga Han Li mulai gelap. Setelah hanya setengah hari pertempuran, sepertiga dari prajurit normal di tembok kota telah tewas. Bahkan ada 20 anggota perusahaan Timur Surgawi yang gugur dalam pertempuran. Tepat pada saat ini, 2 lolongan tajam serigala meletus dari belakang gerombolan serigala biru. Binatang serigala bermutasi yang telah menghilang ke dalam kelompok setelah serangan terhadap kota dimulai akhirnya menampakkan diri. Serigala besar ini dengan mudah setinggi 50 hingga 60 kaki, dan mereka berlari secepat kilat. Anak panah yang ditembakkan oleh tentara biasa hampir sama sekali tidak efektif melawan, dan mereka melesat ke tembok kota secepat angin. Para prajurit yang ditempatkan di atas tembok kota segera menyerang dengan senjata mereka, tetapi serigala raksasa ini melompat tinggi ke udara, melompati tentara sebelum berbalik untuk menyerang mereka dari belakang. Setelah binatang serigala yang bermutasi ini memasuki pertempuran, jumlah korban di dalam kamp manusia segera melonjak drastis. Beberapa binatang serigala yang bermutasi juga berhasil mencapai tembok kota tempat Han Li berada, dan sekitar selusin tentara terbunuh dalam sekejap mata. Pejabat militer segera menginstruksikan prajurit penyempurnaan tubuh dari perusahaan Timur Surgawi untuk memerangi binatang buas serigala ini, sementara tentara normal terus menangkal serigala biru normal. Benar saja, Zhang Kui dan puluhan prajurit penyempurnaan tubuh dapat dengan cepat mengatasi situasi tersebut. Namun, teriakan kaget tiba-tiba terdengar dari sekelompok tentara di dekatnya, diikuti oleh 2 binatang serigala yang bermutasi melompati petak tembok kota yang paling dekat dengan pejabat militer. Setelah mereka turun di atas tembok kota, 2 binatang serigala besar menyapu para prajurit di jalan dan menerkam ke arah pejabat militer. Mereka cukup cerdas untuk mengetahui bahwa pria lapis baja ini adalah pemimpin manusia, dan bahkan telah mengatur pengalihan yang memungkinkan melancarkan serangan mendadak terhadapnya. Kesal, Du Xiao melepaskan raungan dan mengayunkan gadanya ke arah binatang serigala yang akan datang dengan kekuatan yang mencengangkan. Binatang serigala yang bermutasi ini memiliki tubuh yang jauh lebih kuat daripada serigala biru biasa, tetapi tidak mungkin mereka akan selamat dari serangan langsung pukulan gada yang begitu dahsyat.
Sama seperti binatang serigala pertama yang akan digiring oleh gada besar Du Xiao, pergantian peristiwa yang luar biasa tiba-tiba terungkap. Semburan cahaya biru samar memancar dari tubuh binatang serigala itu, setelah itu ia menyusut ke ukuran yang sama dengan serigala biru normal. Dengan demikian, gada hanya melirik melewati atas kepalanya, benar-benar meleset dari targetnya. Sebuah cahaya ganas melintas melalui mata serigala biru saat kecepatannya tiba-tiba meningkat 2 kali lipat, memungkinkannya dengan cepat mengitari Du Xiao saat ia menerkam ke arah pejabat militer. Itu serigala iblis. Ekspresi pejabat militer berubah drastis saat melihat transformasi aneh serigala biru, dan dia segera menarik pedang panjangnya tanpa ragu-ragu. Cahaya spiritual putih kemudian melintas dari cincin alat roh di jarinya, dan pedang panjang itu berubah menjadi petak proyeksi pedang yang melindungi tubuhnya di dalam. Ternyata pejabat militer yang tampaknya tidak mencolok ini membawa alat roh tingkat rendah bersamanya. Di hadapan penghalang proyeksi pedang yang disulap oleh alat roh tingkat rendah, sedikit penghinaan melintas melalui mata serigala yang mendekat. Itu hanya mengangkat kedua cakar depannya sebelum mengayunkannya dengan cepat di udara beberapa kali, di mana proyeksi cakar biru dikirim meluncur ke arah pejabat dari segala arah. Setelah proyeksi cakar menghantam penghalang proyeksi pedang, yang terakhir dihancurkan hampir tanpa kapasitas untuk melawan di tengah serangkaian ledakan keras. Sebaliknya, proyeksi cakar biru hanya diperlambat setiap menit sebelum terus turun ke arah pejabat militer. Pejabat militer itu melepaskan ayunan pedangnya yang tangguh sebagai tanggapan, tetapi dia tahu bahwa perlawanannya akan terbukti sia-sia, dan wajahnya telah menjadi pucat pasi menghadapi kematian yang akan datang. Tepat pada saat ini, sesosok humanoid tiba-tiba bergoyang di sampingnya ketika orang lain bergegas ke jaring proyeksi cakar yang tak terhindarkan. Sosok itu mengeluarkan harum dingin, dan meskipun itu tidak terlalu keras, pejabat militer itu merasa ada bel yang berdentang tepat di samping telinganya, benar-benar menyentaknya dari kengerian dan keputusasaannya. Sosok itu kemudian mengangkat tangan, dan petak cahaya keemasan bertemu dengan proyeksi cakar yang mendekat. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus saat semua proyeksi cakar biru hancur menjadi kehampaan oleh cahaya keemasan. Pejabat militer itu sangat gembira saat melihat ini, dan baru kemudian dia melihat sekilas penyelamatnya. Tidak lain adalah pria lain yang dikerahkan untuk melindunginya, Han Li. Han Li saat ini sedang dalam proses perlahan menarik kepalan tangan yang berkilauan dengan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, dia menilai serigala iblis biru yang melayang di udara dengan cara yang benar-benar tanpa ekspresi. Serigala iblis telah berhenti dengan dingin di jalurnya, dan menatap Han Li dengan sedikit kebingungan di matanya. Semua peretasan biru di punggungnya telah berdiri tegak, dan tampaknya sangat waspada terhadap Han Li. Binatang iblis itu tidak dapat memastikan basis kultivasi Han Li, tetapi instingnya yang tajam mengatakan bahwa manusia ini sangat berbahaya, tampaknya mampu menimbulkan ancaman bagi hidupnya. Karena itu, agak ragu-ragu bagaimana untuk melanjutkan. Setelah kalah dengan serangannya dan membiarkan serigala iblis mengelilinginya, Du Xiao diberi ketakutan besar, dan dia buru-buru berbalik sebelum menilai serigala iblis dengan ekspresi muram. Dengan demikian, binatang iblis itu terjepit di antara Han Li dan Du Xiao sementara prajurit penyempurnaan tubuh lainnya dari perusahaan Timur Surgawi juga berkumpul ke arahnya, berusaha untuk mengelilinginya. Serigala iblis mengarahkan pandangan waspada pada Han Li sebelum tiba-tiba berbalik dan menerkam ke arah Du Xiao sebagai seberkas cahaya biru. Du Xiao cukup terkejut dengan serangan tiba-tiba ini, dan dia secara refleks menyerang dengan gadanya. Namun, serigala iblis itu tidak berniat melibatkannya dalam pertempuran. Itu hanya melompat di atas kepalanya sebelum melompat turun dari tembok kota dan menghilang ke dalam kawanan serigala lain. Han Li tetap berdiri di tempat, tidak menunjukkan niat untuk mengejar. Pejabat militer baru saja menghadapi kematian,
dan dia segera menyampaikan kata-kata terima kasih kepada Han Li. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, saudaraku. Jika kamu tidak turun tangan, aku sudah mati. Han Li hanya menghela nafas dan melambaikan tangan sebagai jawaban. Aku mungkin telah menyelamatkanmu, tapi ada serigala iblis lain yang muncul di lokasi lain. Situasinya sepertinya bukan pertanda baik bagi kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ada begitu banyak serigala setan dalam satu kelompok ini? Pejabat militer itu buru-buru mengamati pandangannya ke seberang tembok kota, di mana wajahnya memucat lagi. Tembok kota tempat mereka berada tiba-tiba turun menjadi kekacauan total, dan ribuan serigala biru telah bergegas ke tembok kota. Di udara di atas mereka, ada beberapa serigala iblis yang bersinar melayang di udara, mengawasi prosesnya. Tidak hanya pejabat militer yang putus asa saat melihat ini, bahkan hati para prajurit normal dan anggota perusahaan Timur Surgawi telah sepenuhnya tenggelam. Mungkinkah tembok kota ini benar-benar akan ditembus oleh gerombolan serigala ini? Pikiran mengerikan yang sama muncul di hati setiap orang. Sama seperti semua pasukan manusia di tembok kota akan kewalahan oleh semburan serigala biru yang datang tanpa henti, suara klakson yang ditiup tiba-tiba terdengar dari atas tembok kota, diikuti oleh beberapa ratus prajurit penyempurnaan tubuh yang kuat tiba-tiba bergegas keluar dari belakang mereka. Mereka semua mengenakan pelindung tulang dengan gaya yang berbeda sambil menggunakan beragam senjata, yang semuanya adalah alat roh tingkat rendah. Begitu mereka bergegas ke tembok kota, mereka merobek semburan serigala biru seperti harimau yang berlari melewati kawanan domba. Dengan setiap ayunan senjata mereka, setidaknya satu serigala biru akan ditebang, dan semuanya sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Meskipun binatang serigala yang bermutasi lebih merepotkan untuk dihadapi, mereka diberi perlakuan khusus karena beberapa prajurit penyempurnaan tubuh mengeroyok mereka sekaligus. Serigala iblis yang melayang di udara menjadi sangat marah saat melihat ini, dan mereka baru saja akan melakukan sesuatu ketika selusin prajurit penyempurnaan tubuh mengambil inisiatif, terbang ke udara untuk melawan serigala iblis ini dalam pertempuran. Tepat pada saat ini, lolongan serigala panjang lainnya meletus dari dalam gerombolan serigala tembok kota. Semua serigala iblis ragu sejenak setelah mendengar lolongan ini sebelum melarikan diri ke kejauhan, menahan diri untuk tidak melibatkan prajurit pemurnian tubuh dalam pertempuran. Semua serigala biru normal yang tersisa juga mulai mundur setelah mendengar lolongan keras ini, berjuang untuk memanjat tembok kota secepatnya. Prajurit penyempurnaan tubuh terus mengejar, tetapi sebagian besar binatang serigala masih berhasil melarikan diri. Dengan demikian, seluruh kawanan serigala mulai mundur, dan hari pertama pertempuran berakhir. Kedua belah pihak telah menderita kerugian besar, tetapi secara keseluruhan, pasukan manusia telah memenangkan hari itu. Kawanan serigala biru telah menderita lebih dari 100.000 korban sementara sebagian besar pasukan manusia selamat dari serangan itu. Satu-satunya downside adalah bahwa mereka telah mengeluarkan sejumlah besar panah dan alat pertahanan. Dengan demikian, sulit untuk mengatakan dengan keyakinan siapa yang lebih unggul setelah pertukaran pembukaan ini. Pada titik ini, 7 bulan telah muncul di langit malam. Cahaya kolektif dari 7 bulan bersinar dari atas, menerangi bangkai serigala yang tak terhitung jumlahnya yang menumpuk di kaki tembok kota. Di kejauhan, gerombolan serigala melolong di bulan. Namun, lolongan mereka dipenuhi dengan kesedihan. Serigala besar perlahan mundur ke kejauhan di bawah sinar bulan yang dingin sebelum menghilang ke dalam malam. Baru pada saat itulah para prajurit di tembok kota menghela nafas lega. Semuanya roboh ke tanah bahkan tanpa repot-repot merawat luka mereka, dan beberapa sudah tertidur karena kelelahan. Bahkan para prajurit pemurnian tubuh pun merasa sangat lelah setelah pertempuran panjang yang melelahkan, dan mereka juga berencana untuk beristirahat. Jangan berbaring di sini, ini bukan tempat untuk tidur.
Akan ada prajurit lain yang datang untuk gantikan kami segera. Kami telah bertahan dari serangan pertama, jadi kami harus bisa beristirahat selama beberapa hari sebelum gelombang serangan berikutnya. Begitu kelompok tentara berikutnya tiba untuk menggantikan kami semua bisa kembali ke tempat kami masing-masing. Tinggal dan istirahatlah dengan baik. Untuk saat ini, kalian semua harus bangun dan terus berjaga-jaga. Kita harus bersiap jika gerombolan serigala memutuskan untuk tiba-tiba berbalik dan melancarkan serangan lagi. Pejabat militer itu masih belum berani lengah. Semua tentara dan anggota perusahaan Timur Surgawi sangat gembira mendengar bahwa mereka akan segera dibebas tugaskan, dan mereka semua memaksakan diri untuk mengabaikan kelelahan dan bangun lagi. Han Li hampir tidak melakukan apa-apa selama seluruh pertempuran, jadi dia tidak terlalu lelah. Dia berdiri di atas tembok kota, tampak sedang berpikir keras saat dia melihat kawanan serigala yang pergi. Zhang Kui berjalan ke arah Han Li sambil tersenyum sambil berkata, "Kakak Han, itu semua berkat kamu bahwa kami dapat mengusir serigala iblis. Jika tidak, pertempuran hari ini bisa berakhir sangat buruk bagi kami." Dia memegang pedang kilau emasnya dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, jelas telah membunuh banyak serigala biru selama pertempuran. Aku tidak melakukan banyak hal. Bagaimanapun, gerombolan serigala itu akan mundur, jawab Han Li dengan ekspresi tenang. Mungkin begitu, tapi jika bukan karena campur tanganmu, kami akan menderita kerugian yang jauh lebih besar sebelum gerombolan serigala mundur. Tidak ada orang lain yang bisa memaksa kembali serigala iblis dengan begitu meyakinkan sendirian. Seandainya mereka ada di tempatmu, bahkan dengan pedang kilau emas ini, aku akan memiliki, paling banyak, 30% peluang untuk mengalahkan serigala iblis. Senyum masam muncul di wajah Zhang Kui saat dia mengeluarkan sarung yang dibuat dengan rumit sebelum dengan hati-hati menyarungkan pedang kilau emas. Han Li melirik alat roh ini tepat saat Zhang Kui hendak menyimpannya. Dia sudah tahu bahwa apa yang disebut alat roh ini sebenarnya hanyalah harta khusus yang dirancang oleh para kultivator untuk digunakan oleh para pejuang pemurnian tubuh. Alat roh tidak mengharuskan pengguna untuk memiliki kekuatan sihir, dan sebaliknya menggunakan energi dari batu roh. Alat roh cukup kuat, tetapi menggunakannya membutuhkan pengeluaran batu roh dalam jumlah besar. Dengan demikian, tidak semua prajurit penyempurnaan tubuh dapat menggunakan alat seperti itu. Namun, bahkan alat roh yang paling kuat pun tidak bisa dibandingkan dengan harta yang sebenarnya, jadi mereka tidak terlalu menarik bagi prajurit penyempurnaan tubuh tingkat tinggi. Mereka berpendapat bahwa senjata terbaik yang bisa mereka dapatkan adalah tubuh fisik yang kuat. Dalam aspek itu, proses pemikiran prajurit penyempurnaan tubuh sangat mirip dengan binatang iblis. Saat Han Li merenungkan pemikiran ini, Zhang Kui tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat hatinya sedikit tersentak.